Kelihatannya Mas Roy Suryo dan Dr. Rismond ya beradu atau berebut panggung analisis seputar ijazah Pak Jokowi ya. Ketika saya menyimak obrolan diskursus mereka dalam channel Diskursusnet yang dipandu oleh host dan kemudian bagaimana kedua pakar kita, yang satu adalah pakar telematika, yang satu pakar digital forensik, yang menurut informasi yang diberikan kepada kita dalam menganalisis ya temuan-temuan mereka. Dan memang ada beberapa hal-hal yang menarik yang menurut saya juga sedang mempertaruhkan nama baik beliau-beliau dan masa depan. Ya, saya kira masa depan di bidang profesi masing-masing. Kita akan bahas beberapa hal menjadi sudut pandang yang patut untuk kita dekati dan kita timbang ulang di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik bukan sekolahnya ya sekolah partai ya, bukan sekolah partai tapi sekolah publik, ruang publik, tempat di mana kita bersama-sama belajar untuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi yang automatically kemampuan dalam menganalisis segala sesuatu dengan pendekatan ya argumentasi, bukan pendekatan suara apalagi emosi. Dan yang kita tinggikan adalah argumentasi bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Nah, teman-teman, kembali kita memperbincangkan tentang obrolan yang sampai hari ini masih menunggu ya. Publik sedang menunggu sebenarnya siapakah yang sebenarnya bisa menghadirkan realitas senyatanya ada ya, kenyataannya yang sesungguhnya dari ya pengalaman historis dari perjalanan pendidikan Pak Jokowi ya, seorang presiden Republik Indonesia ke-7 selama 10 tahun di Republik ini yang belakangan ini betul-betul dikejar, dicecar dan disenkot ya, dihina juga, kasihan ya. Jadi menurut saya ini ada hal yang perlu kita suarakan bahwa upaya-upaya untuk membangun tesis, membangun kesimpulan-kesimpulan ilmiah itu tentu dia tidak menyerang ya personal atau kepribadian seseorang. Kalau itu sudah sampai ke sana, berarti kita sudah tahu motifnya bukan lagi motif ilmiah, bukan motif lagi saintifik, tetapi motifnya adalah motif politis ya. Tidak peduli siapapun yang menarik sebuah kesimpulan, pakarnya, sekolahnya dari mana, kalau yang disasar itu adalah subjek ya atau orang, maka selesai. Perdebatan ilmiah sudah tidak terselenggara kembali. Karena itulah yang seringkali saya sampaikan bahwa kita tidak bisa berlindung pada sebuah gelar, kita tidak bisa berlindung pada pengalaman kepakaran atau kemudian sajian data-data yang kelihatannya sangat ilmiah. Sebenarnya tidak demikian. Bagi orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam dunia riset, apa yang disampaikan oleh teman-teman yang tidak menampilkan gaya ya data-data yang seperti Bang Rismon sampaikan itu dianggap omon-omon ya. Padahal ya ketika argumen atau keyakinan yang disampaikan itu berbasis pada statement-statement, pada ungkapan-ungkapan atau data-data tertentu seperti pengakuan pihak lembaga sebagai penerbit itu data yang paling kuat ya untuk meyakini bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apalagi didukung dengan data-data yang lain sifatnya pengakuan teman-teman di seputar ya Pak Jokowi ya, bahkan pengakuan di depan ya publik ini menjadi sesuatu yang sebenarnya harus dipandang sebagai sebuah data. Jadi data itu banyak jenisnya, bukan seperti yang ditunjukkan oleh Bang Rismon. Apalagi kalau bicara tentang diskursus yang mereka sampaikan yang menurut saya bias ya. Sebut saja ketika host mengatakan bahwa tidak ditemukan jejaknya di mana Pak Jokowi KKN ya, artinya kuliah kerja nyata. Nyeletuklah Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa KKN-nya di mana-mana dalam artian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini serangan personal yang menurut saya tidak layak untuk disampaikan oleh seorang yang ingin mencoba mencari kebenaran, ya, menganalisis pendengaran dengan pendekatan keilmuan yang dimiliki ya sebagai seorang pakar di bidang telematika dan yang lain-lain ya dalam berpengalaman di bidang komunikasi dan seterusnya. Ini yang menurut saya kedua abang-abang kita ini Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon ini punya persoalan dari sisi menahan diri, menjaga jarak secara emosional.
kita sambut baik apapun yang dilakukan. Saya sangat percaya pada setiap analisis yang disampaikan oleh orang ketika dia objektif ya. Saya selalu mengatakan ada salam 3O ya. Jadi O yang pertama itu adalah objektif. Jadi tidak berdimensi subjektif ya. Yang kedua adalah observe dan yang ketiga adalah obviously. Nah, jadi 3 prinsip O itu mau kita pakai sebagai bingkai kerangka pikir untuk menilai apakah Mas Roy Suryo dan Dr. Rismon itu objektif. Kalau kita lihat dalam persoalan statement-statement yang disampaikan, yang saya mengatakan itu adalah data digital ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sekedar omon-omon, ya saya paham benar bahwa kawan saya, sobat saya tidak berada dalam satu kerangka kerja, kerangka pikir akademik atau kerangka pikir saintifik ya, yang tidak mengenali bahwa statement-statement yang disampaikan oleh Dr. Rosimon, Mas Roy Suryo, dan apa yang saya sampaikan ini itu juga merupakan data ya yang bisa dipakai dalam rangka memaknai sebuah isu yang sedang diriset. Ya, ambil contoh misalkan dalam apa yang disampaikan oleh Bang Rismon belakangan ini terkait dengan teror yang sedang dihadapi oleh beliau untuk kali kedua ketika beliau keluar pada jam setengah 12 dan pulang setengah 2. Saya tidak tahu itu siang atau pagi malam atau subuh dan seterusnya. Dan kemudian ada peristiwa teror di mana kedua ban mobil sebelah kanan itu disobek dan sebagainya. Dan didorong untuk melakukan pelaporan, katakanlah eksiden itu dilaporkan ke polisi. Tetapi beliau mengatakan tidak mau, tidak bersedia karena ya tahu sendirilah. Nah, saya mencoba untuk memahami arti tahu sendirilah. Ternyata memang ada relasi yang kurang baik antara beliau dengan lembaga kepolisian terkait dengan beberapa case-case yang beliau analisis ya terkait dengan persoalan Pak Sigit dan seterusnya kalau tidak salah ya. Tito maksud saya dan beberapa petinggi-petinggi Polri yang lain. Secara psikis oke ya, itu menurut saya bisa kita maklumi perasaan Bang Rismon. Tetapi kalau kemudian menggunakan ya pengalaman itu sebagai sebuah data atau kejadian itu sebagai sebuah data yang langsung dikaitkan kepada persoalan ijazah palsu dan adanya teror yang diasumsikan datang dari pihak yang sedang dilawan, ini juga bias total ya gitu. Jadi ini bukan gaya seorang periset ya. Sekalipun Dr. Rismon itu sudah menyandang gelar doktor dan punya pengalaman pendidikan di luar negeri, saya kira itu akan menghapus legalitas itu ya. Seorang dokter, seorang ilmuwan ketika dia menyimpulkan segala sesuatu, saya kira dia tidak berbasis pada prasangka ya. Ini yang penting, ya, selalu ada validasi. Ada mekanisme yang harus dia tempuh, melapor polisi terlepas ada persoalan relasi yang kurang baik, komunikasi yang kurang baik dengan pihak lembaga kepolisian atau institusi polisi. Saya kira tetap sebagai warga negara dalam kasus prosedur tentang penanganan hukum tindak pidana kriminal itu ya tidak bisa kita kemudian hanya membangun argumentasi-argumentasi liar. Itu harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Tidak boleh kemudian itu data itu dipakai untuk membangun statement, membangun analisis yang kemudian tesisnya secara penuh kemudian didorong agar publik kemudian mempersepsi bahwa itu adalah dalam hukum kausalitasnya, hukum sebab akibatnya ya disebabkan ya akibat sebut saja ban yang dirobek itu adalah akibat dari sebab yang mana ya sebab seputar tentang apa yang dikerjakan oleh Dr. Rismon terkait dengan persoalan ijazah palsu. Nah, ini juga yang saya bilang katakan setali tiga uang dengan Mas Roy Suryo yang menggunakan lontaran statement dari host mengatakan bahwa tidak ditemukan lokasi KKN dan kemudian nyeletuk dengan persoalan sebab KKN-nya di mana-mana ya. Artinya korupsi-kolusi dan nepotismenya ada di mana-mana. Ini juga menurut saya bias berat ya. Dan Pak Jokowi sebenarnya punya celah untuk mau mengatakan ini adalah satu statement yang merupakan satu pernyataan yang merugikan ya, merugikan nama baik seseorang. Tapi sudahlah, ini semua kembali kepada Pak Jokowi dan keluarga dalam menyikapi hal-hal karena sekali lagi saya sangat yakin Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa berhimpunnya para lawyer-lawyer atau katakanlah konsultan hukum beliau, pengacara-pengacara beliau itu semua dalam rangka untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya didiskusikan, bukan persoalan bagaimana berkelit dengan persoalan ijazah palsu dan sebagainya, tapi menghitung resiko-resiko yang ada.
baik bagi beliau, masa depan politik keluarga, dan juga bicara tentang mempertimbangkan masa depan pihak yang bisa saja kemudian mendapatkan kerugian yang besar, ya, misalkan adanya konsekuensi hukum dan kemudian harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Itu juga dihitung oleh seorang Jokowi agar supaya kalau bisa dalam proses politik atau pertempuran ala militer di medan perang kan berusaha untuk menghindari atau membuat korban seminimal mungkin, ya, jangan sampai korban berjatuhan banyak dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kalkulasi politik, ya, bukan persoalan Pak Jokowi tidak mau, apalagi paham benar bahwa beban pengungkapan terkait dengan tuduhan itu tidak boleh datang dari Pak Jokowi dan keluarga, dalam artian yaitu sama saja menari di atas tabuhan genderang lawan, ya. Ini yang sebenarnya sedang dihitung oleh Pak Jokowi. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ke depannya ini memang menunggu tanggal 15 seperti yang dijanjikan. Ada beberapa analisis-analisis seperti yang mulai dimunculkan oleh Bang Rismon sendiri, bahwa ada kemungkinan pengesahan itu atau lembar di depan sebelum skripsi asli itu adalah reproduksi yang kemudian dilihat disandingkan dengan data yang lain dan seolah-olah dicarikan persamaan-persamaan untuk seolah-olah mengatakan bahwa bukan hanya pada kasusnya Pak Jokowi dan sebagainya, ya. Dan ini kan sebenarnya sudah menunjukkan tentang kelemahan-kelemahan yang pada akhirnya menggugurkan tentang tuduhan atau serangan terkait dengan ijazah palsu itu. Secara pribadi, bukan partai politik, masih sangat meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi 100% atau 99,9% asli adanya berdasarkan data-data yang kita sebut, satu, pengakuan pihak penerbit ijazah, yang kedua adalah ya kolega-kolega yang pernah berkuliah bersama, dan beberapa data-data yang tentu kita lihat dari arti kepentingan mengapa harus memalsukan sebuah ijazah kalau dalam kontestasi politik ijazah S1 tidak dibutuhkan, bukan partai politik.